Halo, kembali lagi Anda mendengarkan Waktu Indonesia Sehat yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama saya Rizal Wijaya. Saatnya hidup sehat, jadi budaya kita bersama. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencanangkan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN. Tahap pertama sudah dilaksanakan mulai Mei 2022, yaitu di Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sementara untuk tahap kedua akan dimulai pada Agustus 2022 untuk wilayah di Pulau Jawa dan Provinsi Bali. Lalu bagaimana pelaksanaan BIAN tahun ini? Kita akan bahas secara tuntas bersama Dr. Prima Yosefin MKM, PLT Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Halo Dr. Prima. Halo, Mas Salam Rizal. sehat. Salam sehat Dr. Salam Prima. sehat selalu. Sehat, Baik, Mas. dokter, maaf mengganggu kesibukan dokter ya. Dan hari ini kita akan mendapatkan informasi yang sangat luar biasa, menginspirasi tentunya bagi masyarakat Indonesia yang mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat. Dan dokter, yang pertama mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai data beberapa tahun terakhir ini terkait imunisasi pada anak. Mengingat pandemi COVID-19 juga masih belum berakhir hingga saat ini ya, apakah pandemi COVID-19 juga berpengaruh signifikan pada cakupan imunisasi pada anak? Ya, makasih Mas Rizal. Jadi kalau melihat data-data yang ada di khususnya Direktorat Jenderal P2P ya, data mengenai layanan imunisasi yang dilaporkan secara berjenjang dari daerah sampai ke pusat, itu bisa kita lihat memang dalam 2 tahun terakhir sejak kita terkena pandemi COVID-19 dari tahun 2020, 2021, itu kalau kita bandingkan dengan capaian di tahun 2019 sebelum kita pandemi, memang kelihatan penurunan yang cukup signifikan. Jadi imunisasi dasar lengkap kita kalau di 2019 itu kita bisa mencapai 93,2%. Namun di 2 tahun ini terakhir sejak pandemi ini kita hanya bisa mencapai 84% something gitulah. Jadi memang kelihatan sekali penurunannya gitu ya. Dan kalau kami lihat tuh kan ada berbagai jenis antigen yang kita berikan kepada masyarakat. Antigen yang besar-besar itu yang kalau kita lihat ditarik dari OPV, yang polio, yang DPT HB-Hib, yang pentavalen, kemudian yang dari BCG, dari campak rubella. Itu kalau kita lihat rata-ratanya 11,7% gitu penurunannya gitu ya pada saat pandemi ini dibandingkan keadaan di 2019 sebelum kita terkena pandemi. Dan kita juga sudah melakukan survei waktu itu begitu pandemik gitu ya, dibantu oleh teman-teman UNICEF. Memang terlihat signifikan alasannya. Jadi masyarakat itu memang enggan untuk keluar rumah karena waktu itu kan memang seruan untuk di rumah saja gitu ya. Itu memang kita mintakan. Kemudian juga layanan-layanan imunisasi kan utamanya sebagian besar di posyandu tuh. Nah, posyandu juga memang tutup pada saat pandemi gitu. Dan saat ini kita udah mulai lagi nih menggerakkan lagi untuk aktif. Nah, itu yang memang menyebabkan kenapa anak-anak ini tidak mendapatkan layanan imunisasinya. Itu Mas. Jadi memang cukup bermakna ya penurunan cakupannya karena pandemi ini. Cukup signifikan ya dokter ya. Ya. Baik, karena pembatasan-pembatasan sudah mulai dilonggarkan saat ini sehingga mulai ada pergerakan lagi ya untuk imunisasi pada anak ini. Nah, dengan diselenggarakannya BIAN sejak bulan Mei ya, dokter, bagaimana nih cakupan untuk tahap pertama dari bulan imunisasi pada anak ini? Ya, jadi mungkin sebelum masuk ke cakupan nih, saya mau mengingatkan kenapa sih harus kita itu ya buat BIAN itu gitu loh. Jadi yang tadi udah 2 tahun nih berturut-turut kita turun gitu ya, terus cakupannya dan berarti ada beberapa anak yang tidak dapat lengkap. Kalau anak-anak ini numpuk berakumulasi, berkumpul di satu tempat, tentu daerah itu akan menjadi kantong yang sangat beresiko untuk bisa segera ditularkan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan tentu menyebar dengan cepat gitu ya, dan akan pasti terjadi KLB di sana. Nah ini yang sebetulnya kita hindarkan sehingga memang kita harus melakukan satu intervensi inovasi khusus untuk segera menutup tuh gap immunity yang terjadi oleh karena penurunan cakupan tadi. Nah salah satunya adalah kita melakukan bulan imunisasi anak nasional atau BIAN ini.
gitu untuk mengejar anak-anak yang belum lengkap capaian imunisasinya segera kita lengkapi supaya tidak keburu duluan kumannya ini yang masuk Hmm. gitu loh ya anak-anaknya pertahanannya dulu yang kita bangun. Nah, untuk bulan Bian ini sendiri kita lakukan 2 tahap. Jadi tadi udah disampaikan oleh Mas Rizal di awal, betul saat ini kita masuk tahap 1, sudah mulai dilakukan Mei, gitu di 27 provinsi. Dan capaiannya cukup lumayan sebetulnya, walaupun memang belum mencapai target yang kita harapkan gitu ya. Jadi per tanggal 29 Juni yang lalu kami coba tarik datanya, itu sudah ada 11,3 juta anak yang mendapatkan imunisasi campak rubella. Kemudian ini kan kita biannya ada 2 besar ya, ada imunisasi tambahan campak rubella, kemudian ada imunisasi kejar untuk OPV, IPV. Jadi OPV itu polio tetes, untuk polio suntik dan juga untuk vaksin pentavalen. Nah, untuk masing-masing ini yang imunisasi kejar, untuk tetes polio kita sudah bisa memberikan sekitar 120.000 lebih ya anak. Sementara untuk polio suntik sudah 119.000 lebih anak dan untuk pentanya sendiri sudah mencapai 135.000 lebih anak. Dan ini memang masih harus cepat kita tingkatkan ya supaya kita bisa segera menutup yang tadi gapnya karena kita kejar-kejaran dengan penyakitnya nih jadi cepetan mana duluan jadi gitu dia Baik. ya. Nah itu yang selalu kami sampaikan ke teman-teman di lapangan. Karena pada dasarnya memang untuk pencegahan ya dokter ya. Betul betul. Baik, dokter. Nah, untuk targetnya sendiri seperti apa sih dokter? Kalau dari Oh iya. cakupan yang sudah dijelaskan tadi, apakah sudah hampir memenuhi targetnya? Lalu kemudian target di bulan selanjutnya atau di tahap kedua seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk target ya supaya pemirsa juga bisa bayangkan ini masih jauh atau bagaimana. Nah target itu kan yang tadi ada 2 ya, satu Hmm. imunisasi tambahan campak rubella. Untuk imunisasi tambahan campak rubella kita menargetkan harus minimal 95% harusnya. Sementara kita tadi yang 11,3 juta itu sudah mencakup 41,9 hampir 42% deh dari sasaran. Tapi berarti kan masih separuh ya. Mas Betul. Rizal ya, jadi mesti harus dikejar. Nah, untuk yang capaian imunisasi kejar sendiri, targetnya adalah masing-masing jenis vaksinasi itu minimal 80% dari total masing-masing anak yang belum lengkap di daerah masing-masing gitu. Jadi minimal 80% dari anak-anak tadi harus sudah mendapatkan imunisasi kejar. Kalau kita sudah mencapai target itu, baru kita bisa agak lega karena kita yakin imunitas kelompok di sana herd immunity-nya itu sudah bisa kita jaga gitu loh. Jadi kita cukup kuat untuk bisa menangkal agar tidak terjadi outbreak di sana KLB. Nah, untuk tahap 1 atau tahap 2 itu sama Mas targetnya. Jadi semua sama. Cuman kita bedakan ininya aja daerahnya supaya bisa jalan dengan baik. Ya. Oke, baik. Sebenarnya ada alasan tersendirikah mengapa harus dibagi 2 tahap, 2 wilayah gitu ya artinya ya? Karena untuk Jawa dan Bali sendiri di tahap kedua ya dokter ya? Iya, betul. Ya. Jadi apa namanya alasan yang paling utama adalah sebetulnya Indonesia ini kan cukup besar ya. Jadi ini saja untuk tahap pertama itu sasaran untuk imunisasi campak rubella itu karena dia tambahan sifatnya, jadi tanpa memandang riwayat imunisasi sebelumnya, itu cukup besar tuh sasarannya karena diberikan dari mulai anak umur 9 bulan sampai sebelum ulang tahunnya yang ke-12. Di beberapa provinsi, ada 5 provinsi nih, provinsi yang berisiko tinggi itu sasarannya malah sampai sebelum ulang tahunnya yang ke-15. Jadi cukup Oke. besar. Itu sekitar 27 juta anak yang mesti kita sasar. Nah, sementara untuk regional Jawa Bali itu ada sekitar 9 juta something anak gitu ya. Tentu sangat besar sehingga kita perlu fokus gitu. Karena logistik juga tidak bisa langsung tersedia segitu jumlahnya. Jadi kita bagi 2 dan juga memang ada perbedaan sasaran nanti supaya lebih mudah untuk memanage-nya kita bagi untuk memang regional di luar Jawa Bali kebetulan sasarannya memang lebih besar ya untuk imunisasi campak rubellanya itu sampai yang tadi saya bilang sampai umur 12 tahun sementara kalau Jawa Bali kan nanti sampai balita aja jadi nanti kita pisahkan mereka. Ya, lalu kemudian imunisasi apa saja sih dok yang diberikan kepada anak saat bulan imunisasi anak nasional ini? Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit ya, mungkin boleh lebih spesifik lagi nih.
Ya, jadi bulan imunisasi anak nasional ini kita lakukan yang tadi ya, misinya adalah untuk menutup gap imunitas dengan melakukan imunisasi kejar. Imunisasi kejar ini ada beberapa antigen yang kita berikan. Yang pertama adalah tetes polio, oral polio vaksin (OPV). Ini kita berikan kepada anak-anak ya dari mulai umur 12 bulan sampai 59 bulan yang belum lengkap atau belum sama sekali menerima oral polio vaksin. Dan pemirsa semua perlu tahu bahwa oral polio vaksin ini anak-anak itu harus mendapat 4 dosis, 4 kali berarti. Jadi kalau memang belum lengkap, misalnya anak ini baru dapat 2 kali, berarti kan dia butuh 2 kali lagi ya. Nah, 2 kali lagi ini nggak mungkin diselesaikan pada waktu BIAN. Jadi BIAN ini adalah pertama kalinya, kemudian nanti petugas kesehatan akan menasehatkan kapan lagi akan datang untuk menggenapi. Begitu juga kalau misalnya anaknya belum pernah sama sekali gitu ya. Jadi dosis yang diberikan berapa banyak, berapa kali itu tergantung kepada riwayat imunisasi sebelumnya. Itu oral polio vaksin. Yang kedua adalah IPV. IPV ini adalah vaksin polio yang disuntikan. Nah, ini juga tergantung riwayat sebelumnya. Setiap anak itu minimal dapat 1 kali. Jadi kalau anak itu memang belum dapat, maka di sini saat ini dia dilengkapi, gitu ya. Karena 1 kali gampang lah, cuma 1 kali. Jadi BIAN selesai nih kalau IPV. Tapi yang berikutnya itu imunisasi penta tadi saya bilang kan. Penta itu kan DPT, HB, HIP. Nah ini setiap anak sampai balita itu dia minimal mendapatkannya 4 kali juga. Jadi tentu ini juga harus dilengkapi, tergantung dia sudah dapat berapa kali, 1 kali kah, 2 kali kah, 3 kali kah, gitu ya. Nah ini yang harus dilengkapi. Jadi jumlahnya tergantung riwayatnya. Itu untuk imunisasi kejar. Nah, BIAN juga melakukan atau kita juga menambahkan lagi ada imunisasi tambahan namanya. Nah, sesuai dengan judulnya imunisasi tambahan campak dan rubella. Tambahan artinya tanpa memandang riwayat. Kalau tadi kejar pakai riwayat ya. Kalau yang ini nggak pakai riwayat. Semua anak yang umurnya 9 bulan sampai sebelum ulang tahunnya yang ke-12 gitu ya, di provinsi yang sekarang nih yang tahap 1 itu harus kita tambahkan 1 dosis campak dan rubella tanpa memandang riwayat sebelumnya, mau anaknya sudah pernah diimunisasi, mau anaknya belum pernah diimunisasi gitu ya, tetap harus diberikan 1 dosis. Untuk campak rubella sendiri sebetulnya rutinnya sampai dia balita itu anak-anak harus mendapatkan 2 kali gitu. Jadi tapi lewat BIAN ini semua harus diberikan 1 dosis gitu ya Mas Rizal ya. Baik. Nah itulah jenis-jenis imunisasi yang kita berikan kepada anak pada saat bulan imunisasi anak nasional ini gitu. Jadi sehingga umur 12 tahun gitu ya? Untuk campak rubella. Untuk campak Tapi untuk rubella. untuk yang kejar hanya sampai balita, sampai umur 59 bulan. Baik. Dan Ya. tadi sudah ditegaskan bahwa kalau memang apa namanya ada dosis yang belum lengkap, bisa dilengkapi ya pada BIAN ini ya? Betul. Di sini saatnya nih waktu BIAN jangan sampai lewat. Baik. Jadi tolong ikut gitu kan? Iya. Ya. Nah, dokter, sebenarnya apa sih bahaya dari anak yang mungkin tidak lengkap imunisasinya atau sempat tertunda imunisasinya atau bahkan tidak hafal nih jangan-jangan anak saya udah dapat berapa dosis ya? Sebenarnya itu datanya kan ada ya, dokter, di buku panduan yang Iya. diberikan di posyandu gitu ya? Betul, betul. Ya, jadi betul sekali Mas Rizal. Kita selalu mengingatkan orang tua untuk tetap menyimpan dulu itu KMS namanya ya. Tapi hampir kalau sekarang ini saya rasa semuanya sudah pakai buku KIA yang warnanya merah Hmm. jambu gitu ya. Nah itu kan diberikan sejak mulai ibunya hamil nih gitu. Ada pelayanan-pelayanan kesehatan yang harus diikuti sampai anaknya lahir gitu ya di situ. Nah itu tetap harus disimpan karena nanti waktu anaknya masuk sekolah riwayat imunisasi ini juga ditanyakan karena akan dilanjutkan ke dalam buku raport kesehatanku. Jadi riwayat yang lalu waktu bayi, waktu sampai baduta gitu ya, itu dipindahkan ke dalam pencatatan raport kesehatanku sejak anaknya masuk sekolah. Nah, apa bahayanya kalau anak-anak ini tidak pernah imunisasi atau belum lengkap imunisasinya gitu ya, atau lupa catatannya. Nah, kalau tidak pernah sama sekali, ya betul-betul ya, artinya anak itu memang tidak pernah punya kekebalan aktif. Ya, jadi ini memang beda karena masyarakat kita kadang-kadang suka ngomong, kan anak saya gizinya cukup baik.
cukup dong nggak usah diimunisasi gitu ya, atau saya tambahin aja vitamin banyak, tambah pakai madu lagi nggak perlu imunisasi, sering ada begitu gitu ya. Nah, perlu kita ingatkan bahwa itu adalah untuk meningkatkan imunitas secara general. Tetapi untuk jenis-jenis penyakit tertentu, hal ini nggak mampu, nggak cukup kuat gitu loh untuk menghadang supaya bakteri atau virus nggak masuk ke dalam tubuh anak kita. Satu-satunya cara menghalanginya adalah dengan memberikan imunisasi. Nah, oleh karena itu, kalau dia tidak pernah dapat, tentu anak ini akan sangat beresiko untuk bisa tertular penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Dan yang kita khawatirkan adalah anak ini bisa jatuh ke dalam sakit yang parah, karena kalau tidak ada imunisasinya kan nggak ada mekanisme perlindungan ya. Jadi biasanya lebih berat, berakhir bisa dengan kecacatan, atau amit-amit bisa menimbulkan kematian gitu. Nah, kalau anak yang belum lengkap seperti apa? Sebetulnya lebih kurang sama gitu, Mas Rizal. Tergantung nggak lengkapnya itu udah berapa lama gitu ya. Hmm. Kita tahu bahwa beberapa jenis imunisasi itu nggak cukup satu kali diberikan, harus beberapa kali karena sifatnya itu adalah dia baru bisa proteknya optimal kalau minimalnya memang harus ada 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali. Ada lagi harus dikasih booster lagi gitu loh. Jadi seperti misalnya campak rubella, kan tadinya inisialnya ada di 9 bulan. Tapi nggak cukup di situ, dia harus diberikan lagi lanjutan di umur 18 bulan di Baduta. Begitu juga dengan yang tadi DPT-HB HIP pentavalen. Karena ternyata untuk difteri misalnya itu nggak cukup cuma 3 kali di waktu bayi, harus dilanjutkan waktu dia Baduta 1 kali, dilanjutkan lagi nanti waktu dia di usia sekolah. Jadi untuk itu kami memang selalu meminta kepada orang tua betul-betul dilihat jadwal imunisasinya agar anak kita bisa betul-betul terlindungi. Nah, kalau anak ini tadi yang tidak lengkap tadi atau yang tidak mendapat imunisasi menjadi rentan untuk terkena ya penyakit-penyakit tadi, maka tentu selain dirinya sendiri, anak ini tentu berpotensi juga untuk menjadi sumber penularan. Nah, ini yang tentu tidak kita harapkan, apalagi kalau anak ini berada di lingkungan, di daerah, di komunitas yang memang sebagian besar anak-anak di situ nggak mendapatkan imunisasi. Nah, yang kita takutkan kan adanya wabah tadi ya. Kalau besar jadi wabah namanya. Tapi kalau baru 1-2 KLB namanya. Tapi tetap apapun kalau ada KLB atau wabah itu tetap kita menjadi PR besar buat Pemda setempat karena harus dilakukan yang namanya outbreak response imunisasi. Artinya imunisasi yang harus diberikan dalam skala yang cukup luas untuk bisa menangkal dan memutuskan transmisi penyakit tadi. Jadi Baik. PR-nya banyak gitu. Iya, dan salah satunya adalah PR kita bersama juga, bukan hanya pemerintah sebenarnya ya. Ini harus terintegrasi, berkolaborasi Betul. seluruh lapisan masyarakat, elemen masyarakat. Termasuk adalah melalui podcast pada hari ini ya, Dokter. Dan kalau terkait dengan campak dan rubella, ini kan salah satu yang menjadi agenda juga ya, imunisasi campak rubella pada Bian ini. Nah, sebenarnya apa sih gejala atau ciri-ciri yang bisa mungkin terlihat jelas gitu ya, ketika anak terserang penyakit campak dan rubella? Nah, kalau campak ini mungkin kita umumnya udah pada kenal ya. Jadi anaknya itu demam gitu ya. Hmm. Gejala-gejala seperti batuk pilek sih ada gitu ya, batuk pilek gitu. Kemudian keluarlah ruam-ruam merah tadi, bercak-bercak merah gitu ya untuk campak dan bisa disertai bisa radang jadi konjungtivitis matanya agak merah gitu ya. Nah, yang paling kita khawatirkan di campak ini adalah komplikasinya gitu loh Mas Rizal. Jadi kadang-kadang sering orang tua bilang udahlah campak ini paling demam keluar ruam nanti kasih obat anti panas sebentar juga beberapa hari udah turun. Ya kalau nggak timbul komplikasi, sebagian itu justru komplikasinya yang sangat luar biasa. Seperti apa? Seperti radang paru, bahkan bisa ke radang otak anaknya. Kemudian diare berat gitu ya, diare berat dan kita nggak terkejar itu untuk mengganti cairannya. Itu yang bisa mengakibatkan anak sangat terancam jiwanya. Dan kalau dia beberapa anak juga ada yang komplikasinya sampai ke radang otak mata tadi itu bisa menimbulkan kebutaan. Jadi itu yang kita khawatirkan. Nah, sementara kalau untuk rubella sendiri, rubella ini sebetulnya agak sedikit lebih ringan dibandingkan campak. Gejala yang bersama ya, jadi gejala seperti common flu gitu, batuk, pilek, flu gitu ya, demamnya juga
biasanya nggak terlalu tinggi, campak tuh biasanya tinggi ya. Kalau rubella itu biasanya tidak terlalu tinggi. Kemudian nyeri-nyeri ya, mialgia gitu, nyeri-nyeri di badan, mata merah, sama ada bercak juga gitu. Tapi yang paling kita khawatirkan dari rubella adalah kalau anak-anak yang menderita rubella ini itu kebetulan dekat atau kontak dengan ibu yang lagi hamil muda. Hmm. Nah, ini bahayanya karena rubella itu sangat mencederai kepada janin. Jadi bisa mengakibatkan congenital rubella syndrome. Ini kenapa makanya kita memasukkan vaksin rubella dalam program kita karena harapan kita adalah kita bisa betul-betul mematahkan penularan atau transmisi dari virus rubella ini supaya tidak lagi ada anak-anak cacat yang dilahirkan oleh karena ibunya waktu hamil, terutama hamil muda, itu dia terkena. Mungkin anaknya yang tua, ini hamil Kontak yang erat ya. kedua gitu ya, iya anaknya yang pertama terkena rubella, kan nggak mungkin ada seorang ibu yang nggak merawat anaknya ya. Nah itu Betul. jadi ini yang kita takutkan. Sindroma rubella kongenital ini atau congenital rubella syndrome ini namanya sindrom. Kecacatan anaknya itu, cacat kongenitalnya itu nggak cuma satu, Mas. Hmm. Ini yang paling kita khawatirkan. Jadi anaknya itu bisa mengalami hidrosefalus, jadi kepalanya besar bersih cairan gitu, kemudian ada kerusakan jaringan otak, ada gangguan jantung, kelainan jantung, bisa katarak kongenital. Bayangin kita taunya katarak kalau udah tua ya, kalau ini dari lahir itu udah katarak tuh matanya. Kemudian gangguan pendengaran, tuli ya anaknya, tuli kongenital. Nah tentu sangat sangat serem ya, dan kita Betul. tentu menghindarkan ini karena anak ini akan menjadi beban bagi keluarganya seumur hidup tentunya Oke. gitu. Sebenarnya untuk case dari rubella ini memang sejauh ini masih tinggi gitu di Indonesia atau seperti apa sih, Dok? Ya, ya, Makanya masih tinggi. perlu diantisipasi dengan adanya Bian ini ya. Betul. Jadi kalau cerita sejarah ya, Mas Rizal, dulu di awal kita belum memasukkan vaksin rubella ke dalam program kita. Hmm. Jadi vaksinasi kita itu hanya campak gitu. Ya. Nah, kemudian di tahun 2016 kita mulai memasukkan vaksin rubella ke dalam program. Nah, Oke. itu mulai kita lihat bahwa penurunan angka kasus rubella kita mulai secara signifikan turun gitu. Nah, tetapi kan akan sangat disayangkan yang dalam 2 tahun terakhir ini kan kita turun ya capaiannya. Pencapaiannya, Jadi ya. ya tentu yang kita khawatirkan adalah naiknya kembali kasus rubella ini. Gitu. Baik. Nah, ini perlu dijelaskan juga dokter bagi para orang tua nih. Orang tua itu kan sebenarnya bukan hanya ibu ya yang berperan ya, tapi juga ayah. Ayah juga perlu perhatian terhadap imunisasi anak. Jadi bukan hanya ini tugasnya ibu. Ya. Nah, di mana sih sebenarnya tempat pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional ini? Apakah ada dipusatkan di daerah tertentu atau di wilayah-wilayah mungkin kayak lingkungan RT, RW seperti posyandu biasa atau seperti apa? Iya. Jadi para pemirsa semua, karena Bian ini adalah program massal gitu ya. Jadi memang kami menyampaikan ke semua pemerintah daerah untuk bisa melihat atau membuka pos-pos pelayanan untuk mempermudah akses. Jadi supaya masyarakat nggak terlalu jauh gitu ya. Yang pasti adalah layanan Bian ini akan dilakukan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu mulai dari puskesmas, puskesmas pembantu, sampai ke rumah sakit, klinik, praktek-praktek pribadi gitu ya, yang tentu bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Nah, di luar fasilitas pelayanan kesehatan juga dibuka pos-pos tadi. Pos tadi itu yang paling paling dasar adalah pasti posyandu. Posyandu itu Posyandu. sudah pasti akan melayani Bian gitu ya. Nah, di luar posyandu untuk Bian yang sasarannya adalah anak sekolah, ini dibuka juga pos pelayanan di sekolah. Jadi sekolah akan menjadi tempat untuk memberikan pelayanan Bian bagi sasaran usia sekolah. Kemudian di luar itu beberapa daerah juga membuka pos-pos seperti kayak vaksinasi COVID, Mas Rizal. Jadi mereka juga akan buka pos-pos tertentu, nanti diumumkan tentu ke masyarakat. Kemudian bisa juga lewat puskesmas keliling. Jadi puskesmasnya keliling gitu ya, untuk menjemput atau lebih mendekatkan ke sasaran. Ada juga yang secara
drive-thru gitu melakukannya. Jadi macam-macam inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di Oke. daerah untuk mendekatkan jangkauan. Silahkan nanti dilihat di pengumuman masing-masing karena tiap daerah tuh ada pengumumannya sih di mana Baik. saja gitu. Baik, jadi artinya segala upaya, berbagai upaya, strategi sudah dilakukan oleh pemerintah ya, dan tentunya menjadi harapan kita semuanya bahwa program BIAN ini juga berhasil 100% kalau bisa ya dokter ya. Ya, betul. Iya, Harapannya begitu. begitu. Dan saya juga sebenarnya sebagai masyarakat juga seorang ayah suka Mhm, kadang-kadang apa namanya, misalnya punya tetangga nih, mhm. punya balita, punya tetangga itu punya balita dan mungkin dia nggak begitu perhatian terhadap imunisasi anaknya. Saya sampai kadang-kadang gregetan gitu, "Ibu, anaknya sudah diimunisasi belum?" Perlu mungkin Ya, dilakukan ya di antara kelompok masyarakat seperti itu ya, anggota ya, keluarga, tetangga, apa segala macam kita harus saling perhatian. Seperti itu kali ya, dokter? betul. Jadi ini yang kita harapkan justru ya dari podcast ini ya, Peran mudah-mudahan serta. ya semua masyarakat yang ikut menyimak podcast kita ini bisa menjadi agen gitu ya, agen untuk Betul, menyampaikan kepada siapa? Saudara kita yang punya sasaran yang tadi sudah saya sampaikan, apa kenalan kita, tetangga kita gitu ya, atau siapa sajalah teman kantor yang kita tahu masih punya gitu ya, ingatkan, saling mengingatkan untuk kebaikan saya pikir itu yang paling penting ya saat ini. Jadi kita bisa sama-sama membangun kesehatan kita ini nggak cuma pemerintah aja gitu, karena betul. tangannya agak terbatas kan gitu ya. Tapi kalau ini menjadi people movement gitu ya, jadi dari masyarakat community movement saya rasa tidak ada yang tidak mungkin untuk kita lakukan gitu. Semoga dengan adanya podcast Waktu Indonesia Sehat ini tingkat kesadaran awareness di masyarakat terhadap imunisasi anak ini akan semakin meningkat signifikan ya dokter ya. Baik, dan Betul. berbicara soal penambahan 3 jenis vaksin yang tadi sudah dijelaskan, mengapa ini menjadi penting sih dokter? Yaitu Ya. PCV, Mhm. sorry, PCV, Mhm. vaksin rotavirus dan juga HPV ya. Mhm. Jadi memang, di samping Bian, ke depan itu, kita memang akan menambah lagi antigen kita. Jadi, tadi Mas Rizal sampaikan ada 3 imunisasi yang kita tambah. Sebetulnya di antara 3 ini, 2 sudah mulai kita, introduksi ya di beberapa daerah, jadi bertahap dan, ada percepatan tahun ini untuk PCV, ya Hmm, PCV itu pneumokok, untuk pneumokokus ya, nah ini kita sudah masukkan sebetulnya sejak tahun kalau saya nggak salah itu tahun 2016 tuh mulainya, tapi memang bertahap. Nah ini tahun ini kita akan mulai di semua daerah, semua provinsi, semua kabupaten kota nanti akan mulai tahun ini akan masuk program pemberian vaksin untuk pneumonia yang disebabkan oleh kuman pneumokokus. Di luar itu ada vaksin yang namanya rotavirus. Nah, rotavirus ini adalah untuk mencegah diare yang disebabkan oleh virus yang namanya si rotavirus ini gitu. hmm, Kita tahu bahwa pneumonia dan diare pada balita itu merupakan penyebab kematian yang lumayan tinggi, masuk 5 besar gitu. Nah, ini pneumonia sebetulnya kita sudah masukkan imunisasinya dalam bentuk HIB, tetapi pneumonia ini disebabkan oleh banyak nih, banyak banyak. Jadi yang disebabkan oleh hemophilus influenza sudah kita masukkan, yang disebabkan oleh pneumokok belum. Jadi supaya lebih sempurna pencegahan untuk pneumonia kita tambahkan itu. Nah, Rota juga harapannya adalah kalau nanti kita sudah masukkan dia menjadi program, tentu angka kematian yang disebabkan oleh karena diare bisa kita tekan gitu ya, kita hmm. tekan turun. Yang ketiga adalah HPV. Kenapa HPV kita masukkan? HPV ini mungkin udah pada hafal ya, terutama untuk ibu-ibu dan kaum wanita nih. Jadi HPV itu adalah vaksin yang kita berikan untuk mencegah CA cervix. CA cervix ini menurut studi sebagian besar ternyata disebabkan oleh virus yang namanya human papilloma virus. Nah, ini kita cegah dengan memberikan HPV. Inilah yang kenapa alasannya kita masukkan ketiga vaksin ini karena ternyata penyakit ini yang kanker juga ya, CA cervix ini adalah pembunuh nomor 2 loh, gitu. Hmm. Akibat kanker. Jadi cukup burdennya cukup tinggi ya. Jadi ini yang mau kita tekan dengan memasukkan mengintroduksi ketiga jenis vaksin baru ini ke dalam program. Oke. Dan siapa sih anak yang menjadi sasaran bagi pemberian 3 jenis vaksin tambahan ini, yaitu Nah, PCV, vaksin rotavirus, dan juga HPV? ya.
Jadi kita masih tetap akan memberikan vaksin ini kepada kelompok-kelompok umur yang memang paling berisiko dan lebih lebih gampang untuk kita berikan gitu ya. Hmm. Untuk PCV dan Rota itu masih kita tetap akan memberikan startnya itu pada bayi. Jadi pada bayi untuk PCV itu diberikan di 2 bulan, 3 bulan, dan kemudian di 12 bulan kehidupannya. Rota nanti akan kita mulai dari umur 1 bulan, 2 bulan, dan 5 bulan. Tapi ini nanti masih akan kita lihat jenis vaksin yang akan kita berikan karena nanti Hmm. tergantung jenisnya kita akan. Tapi pada bayi ya nanti pasti umur pastinya akan ada ininya pengumuman berikutnya. Nah untuk HPV itu kita berikan menyasar ke anak sekolah, Mas Rizal. Jadi itu akan diberikan 2 dosis di anak kelas 5 SD dan anak kelas 6 SD. Ini siswi ya, jadi anak SD yang cowok lagi belum kebagian nih, yang Oke. murid ceweknya aja. Bukan Ya, peruntukannya juga, dokter. ya, gitu. Jadi karena kita misinya mencegah CSR dulu, gitu ya. Betul. Jadi di anak kelas 5 dan kelas 6 untuk siswi perempuan. Itu sasarannya. Baik, dan tadi sudah dijelaskan ya panjang lebar mengenai berbagai upaya dan satu lagi nih untuk mendukung cakupan imunisasi anak, Kemenkes RI juga meluncurkan aplikasi Sehat Indonesiaku atau yang disingkat ASIK. Catchy banget ya namanya ya. Ini sebenarnya apa saja nih inovasi dalam aplikasi ini ASIK ini yang ditawarkan? Ya, supaya makin asik memang, Oh, Mas Rizal, yes. programnya. Jadi kita tahu bahwa ini kan Kementerian Kesehatan ini lagi melakukan transformasi nih. Salah Hmm. satunya transformasi di bidang digitalisasi. Jadi nanti dengan asik ini capaian-capaian atau hasil layanan imunisasi itu akan dimasukkan ke dalam aplikasi dan secara langsung ya seperti vaksinasi COVID sekarang lah gitu. Secara langsung kita akan bisa lihat berapa sih sesungguhnya cakupan. Jadi Mas Rizal nanti nggak nanya-nanya saya lagi, Bu, udah berapa sih Oh, cakupan campak oke. rubella gitu ya. Udah bisa tuh lihat di dashboard doang. Semua masyarakat juga nanti akan bisa lihat, Bisa bisa tahu dipantau berapa. gitu ya. Betul. Jadi masing-masing orang, khususnya nih ya, kita akan mempush rasa keingintahuan dan rasa care dari pemerintah daerah tentunya. Dia akan lihat nih daerah saya kok cuma segini ya Hmm. baru yang divaksinasi gitu ya. Jadi ini juga bisa jadi media yang cukup baik menurut kami untuk bisa meningkatkan secara cepat laju imunisasi kita. Dan lewat ASIK ini catatannya by name loh, Mas Rizal. Dan ini akan teraplikasi, terhubung dengan Peduli Lindungi. Jadi nanti Hmm. setiap orang tua akan bisa lihat nih riwayat imunisasi anaknya juga nggak repot-repot. Waktu masuk sekolah nanti tinggal nunjukin gitu ya bahwa sudah dapat imunisasi A, B, C di umur berapa aja itu udah lengkap gitu. Semua Jadi itu terintegrasi ya dokter ya? betul, betul. Jadi itu yang mau kita mimpinya sampai ke situ gitu ya. Tentu kita akan punya data yang valid untuk sasaran imunisasi kita dan sasaran ini sudah seperti apa sih capaian imunisasinya, daerah mana yang masih rendah dan bakal menjadi kantong untuk bisa segera langsung diintervensi itu sudah lebih gampang dengan aplikasi ini gitu. Baik. Ini luar biasa banget, inovasi yang luar biasa. Apakah sudah bisa di-install sekarang, di-download? Nah, kalau kita buka Peduli Lindungi kita udah ada tuh imunisasi rutin. Namun kan saat ini kita sedang verify sasaran ya. Jadi Mhm. memang masih belum bisa jalan dengan baik. Tapi fiturnya sudah disampaikan dan dalam pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional saat ini kita juga memakai ASIK sebagai pencatatan pelaporannya. Oke. Jadi sudah mulai ya, walaupun yang namanya kalau program baru kan butuh waktu ya karena petugas kita juga mungkin ada kendala-kendala di lapangan dan sebagainya jadi in proses tetapi sudah mulai Baik. jalan gitu Ya, Mas Rizal. jadi, tadi juga sempat disampaikan ya bahwa, apa namanya, riwayat imunisasi anak ini juga nantinya akan terintegrasi dengan, rapor, di sekolah anak ya. Mhm. Dan ini apakah menjadi persyaratan pada, ke depannya nanti untuk menjadi persyaratan pendaftaran sekolah atau seperti apa sih, dokter? Ya, jadi ini kata-kata persyaratan ini yang masih mungkin harus kita rewarding ya Mhm. karena kata-kata persyaratan seolah-olah
if conditional. Jadi kalau nggak ini Tapi berarti tidak kadang-kadang bisa ini. tapi kadang-kadang memang harus dipaksa seperti itu ya, dokter? Betul, kita setuju, kita setuju. Tapi tapi itu dia, untuk bisa menyamakan persepsi dulu nih antara kita di bidang kesehatan dengan rekan-rekan di bidang pendidikan, karena sama-sama hak asasi nih. Hak asasi Betul. anak untuk sehat, ya, termasuk mendapatkan imunisasi, hak asasi anak juga untuk mendapatkan pendidikan, ya kan? Jadi dua-duanya harus dapat, nggak boleh ada yang nggak dapat. Sejalan Nah, oleh itu ya, karena dokter? itu betul-betul harus kita ini menjadi syarat, tetapi artinya bukan anak nggak boleh sekolah gitu ya, Betul. nggak boleh dapat pendidikan. Tetapi tentu harus ada mekanisme kalau anak ini belum lengkap imunisasinya, ada mekanisme cara untuk melengkapi, menutup gap yang tadi yang kita bicarakan. Oke, Imunisasi apa yang dia masih belum lengkap, dan untuk itu apa yang harus dilakukan. Ini yang jadi perlu. Dan baik. kami saat ini memang menyampaikan ke teman-teman di Dikbud adalah eh, riwayat imunisasi tadi itu bukan dipakai sebagai syarat benar-benar syarat ya, tetapi memang dimintakan untuk bisa kita tahu dari sekian banyak anak didik kita mana sih yang rawan gitu ya. Betul. Nah, untuk anak yang rawan ini, yang beresiko ini, tentu kita sudah antisipasi dong apa yang harus dilakukan. Yes. Artinya lanjutan imunisasi berikutnya yang harus dilakukan selama anak ini duduk di sekolah itu nggak boleh miss lagi. Oke. Karena anak ini nol gitu loh, nggak punya imunitas. Jadi sekolah harus bisa meyakinkan orang tuanya bahwa nanti waktu dia selama sekolah, anak ini harus mendapatkan imunisasi di Oke. sekolah gitu. Jadi, salah satu cara untuk, memenuhi kebutuhan pencatatan data gitu ya, untuk lewat si anak Betul, imunisasi ini. betul. Baik, dan dokter, yang terakhir mungkin ada pesan atau imbauan kepada pendengar podcast Waktu Indonesia Sehat yang hari ini mendengarkan untuk ikut menyukseskan bulan imunisasi anak nasional? Ya, eh, pesan saya ini ya untuk semua pendengar Waktu Indonesia Sehat ini adalah saat ini pemerintah sedang menyelenggarakan bulan imunisasi anak nasional, di mana teman-teman pendengar sekarang berada disesuaikan. Tadi saya sudah sampaikan ada dua tahap ya. Tahap pertama sekarang untuk semua daerah yang berada di luar Pulau Jawa dan Bali. Silakan, ayo segera datang ke tempat-tempat yang melakukan layanan imunisasi terdekat dengan domisili, dan juga tentu kami mintakan teman-teman bisa menjadi pengingat gitu ya, buat tetangga, buat saudara, kalau memang Betul. kita nggak punya anak lagi yang sasaran itu, ayo ingatkan yuk, sekarang waktunya untuk kita bisa berperan untuk meningkatkan kesehatan khususnya terutama bagi anak-anak generasi penerus kita, agar mereka tetap bisa sehat dengan mendapatkan imunisasi, sehingga ketika waktunya nanti mereka menangkap tongkat estafet pembangunan dari Oke. kita, mereka siap dengan kepintaran yang luar biasa dan tentu kesehatan yang optimal. Demikian Saling mungkin Mas Rizal. peduli mulai dari sekarang Betul. gitu ya. Ya, Dan terima kasih dokter atas waktunya, bincang-bincangnya pada podcast hari ini, terutama untuk tema yang sangat menarik ini ya. Dan untuk mendukung anak menggapai masa depan yang cerah, maka kesehatan harus diutamakan. Mari kita lindungi anak-anak kita dari berbagai penyakit berbahaya dan berisiko menyebabkan kematian dengan imunisasi. Sekali lagi terima kasih dokter atas waktunya. sama-sama. Terima kasih banyak, Mas Rizal. Iya, dan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi kesehatan, jangan lupa untuk follow Twitter @kemenkes.ri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Anda bisa dengarkan juga podcast Waktu Indonesia Sehat di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Saya Rizal Wijaya harus segera pamit dari episode kali ini di podcast Waktu Indonesia Sehat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.